selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Jadi, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan UMKM nih. UMKM yang mana bisa mendapatkan omzet miliaran ya teman-teman. Strategi naik kelas yang realistis tapi tetap dapatnya miliaran. Tentu saja siang ini saya nggak sendirian. Sudah ditemani dan juga hadir nih ada Kak Rohyuli. Halo. Ya, kembali lagi guys. Iya, kemarin Nasuma ini lagi, sekarang juga Kak Rohyuli lagi karena emang Kak Rohyuli ini expert di bidang UMKM, kewirausahaan juga yang kayak dan apalagi Kak? Bidang apa lagi Kak? Dan ya bisa dibilang dengan bidang produktivitas. Nah, ya, betul. Produktivitas tuh pokoknya Kak Rohyuli udah top one. Apa tuh? Atau three? Udah keren. Nah, jadi gimana nih Kak? Udah siap saya tanya-tanya lagi? Ya, siap. Siap gak siap harus siap. Siap sih, iya. Siap ya Harus kan? siap. Iya. Oke, lanjut aja nih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini terkait UMKM Kak. Nah, ada fase di mana UMKM itu dia itu penjualannya oke, marketingnya juga oke, tapi kok omzetnya itu kayak stuck gitu Kak. Nah, itu biasanya sering nih dialami UMKM. Itu menurut Kak Yuli itu kenapa sih Kak UMKM? Ya oke, Kaidah. Ya, kita selalu ini ya kayak nemu UMKM yang sedang bertahap. Ketika dia sedang naik ke fase yang kita bisa nyebutnya berjenjang, yang sedang berkembang dengan baik gitu kan. Kebanyakan UMKM itu dia merasa nyaman akan bahwa wah produk saya ini sudah ada customernya nih. Ternyata ada kompetitor yang lebih unggul dikit gitu kan. Alhasil dia yang merasa aman, nyaman di zona nyaman gitu kan ya kayak. Alhasil kalah lah dengan kompetitor tersebut. Nah, di fase itulah akan UMKM yang akan tersingkirkan kayak gitu, seperti itu. Nah, caranya itu memang pada dasarnya kita harus berinovasi. Itu yang pertama. Berkaitan dengan produk-produk yang selalu berkembang di fase-fase tren gitu kan, itu harus dipikirkan oleh UMKM tersebut. Itu yang pertama, berkaitan dengan inovasi produk. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan harus adanya pencatatan keuangan. Balik lagi ke pembahasan yang kemarin ya kayak cash flow ya Kak? Cash flow. Kenapa? Karena kita akan mengetahui usaha laku ini sama dengan masuk ke dalam profit atau tidak sih kayak gitu. Nah, apakah memang di dalam zona nyaman ini kita dalam profit itu masuk gitu kan ke dalam laba atau rugi sih gitu kan? Itu kita bisa tahu gitu kan. Nah, alhasil disitulah cash flow yang selalu bolong, tidak tercatat, makanya rutin lah ketika dalam pencatatan keuangan gitu kan ya kan. Kemudian kenapa dalam start tersebut itu kok tidak berkembang gitu kan ya? Iya. Itu berkaitan bisa juga ke arah manajemen SDM-nya kan. Apa merasa bahwasanya kita tidak butuh orang lagi gitu. Alhasil siapa yang sibuk Kak? Pasti si pemiliknya kan, ownernya yang sibuk kesana kesini kesana kesini. Alhasil apa? Banyak orderan yang kadang tidak terpegang kayak gitu. Makanya perlu kita ketika menjalani suatu prosedur ataupun suatu manajemen, makanya harus ada namanya SOP. Apa? Standar operasional prosedur itu Kak gitu. Ya sehingga ketika kita kewalahan gitu kan, bukan owner lagi yang bertindak, tapi kita berani mengambil ataupun merekrut seorang karyawan dengan menunjukkan prosedur tersebut gitu Kak gitu. Nah, kemudian hal seperti itu, maka kita akan mempunyai mindset, kita harus percaya pada karyawan kita, yang dimana prosedur kita yang sudah sesuai, yang sudah di experience itu kan sudah dilaksanakan dengan pengalaman dari owner tersebut itu kan melaksanakan sendiri. Nah, disitulah diterapkan ke dalam para karyawan. Nah, sehingga disitulah ada namanya kepercayaan pada manajemen. Nah, disitulah grow
akan naik ke dalam pengembangan usahanya seperti itu Kak Ida. Iya ya Kak ya. Jadi memang beberapa faktor itu kenapa sih UMKM atau usaha ini stuck? Yang pertama karena kurang inovasi. Betul. Ya, yang kedua tentang pencatatan keuangannya mungkin ada yang kelewat, belum rapi. Betul. Jadi kelihatannya kok kayaknya stuck aja. Dan yang ketiga SDM. Wah, saya ini sih barusan kepikiran nih SDM gitu ya. Ternyata SDM juga berpengaruh lah untuk pengembangan UMKM atau bisnis kita nih kayak. Betul sekali Kak Ida gitu. Iya sih. Nah, terus kan tadi kita konteksnya ngomonginnya UMKM yang lagi stuck nih. Nah, sekarang coba kita move ke UMKM yang mungkin sudah stabil nih Kak. Dari sisi inovasinya ada, dari sisi pencatatan keuangan juga udah oke, SDM oke. Nah, tapi kan biasanya PR-nya nih Kak, kalau UMKM tuh udah stabil, udah aman lah ya mereka tuh ada juga yang stuck di zona nyaman, ada beberapa. Mereka mungkin ada keinginan untuk scale up bisnisnya gitu kan, tapi bingung harus mulai dari mana gitu kan. Nah, pertanyaannya simpel sih Kak, untuk UMKM nih yang udah stabil, dia pengen ekspansi, pengen scale up bisnisnya itu. Nah, itu tuh bagaimana caranya? Dan yang kedua itu indikatornya tuh apa gitu supaya takutnya ini cuma feeling aja deh, feeling owner dan karyawan kayak oh kita udah oke, kita ekspansi, padahal sebenarnya masih ada yang harus diperbaiki gitu Kak. Jadi indikator untuk scale up-nya apa dan caranya gimana gitu. Oke. Untuk scale up bisnis ya Kak Ida ya. Iya. Itu memang harus dilandasi dengan fondasi. Istilahnya gini, kita bikin rumah tidak ada fondasi nih, langsung bata tap rubuh, angin kencang rubuh kan. Nah itu sama halnya dengan UMKM yang dimana kita harus memanage fondasi manajemennya berupa apa tadi itu berkaitan dengan prosedurnya, SOP yang sudah diterapkan, kemudian kita melakukan suatu action yang dengan baik gitu kan. Kemudian kita cek lagi. Setelah cek masih ada kekurangan nih. Nah, maka evaluasi lagi, maka perbaiki lagi. Makanya ada konteks namanya metode dalam produktivitas, itu ada namanya PDCA atau bisa disebut dengan plan. Plan itu kan berarti merencanakan ya, melakukan fondasi yang baik gitu kan. Kemudian D-nya itu do, yaitu melaksanakan gitu kan. Melaksanakan apa yang direncanakan gitu. C yaitu cek gitu kan. Tadi itu yang sudah dilaksanakan masih ada kekurangan enggak gitu. Nah, kemudian terakhir adalah PD, C, A. A-nya itu adalah action lagi gitu. Apa yang sudah dievaluasi tadi, apa yang sudah dicek lagi gitu kan. Nah, lantas hal seperti itu akan menjadi kunci gitu kan. Kita jualannya apa nih? Misalkan jualannya keripik gitu ya kayak. Nah, kita dari keripik tersebut kita memanage merencanakan keripik ini tujuannya sasarannya kepada orang dewasa. Ternyata keripik bisa juga untuk anak-anak gitu kan. Nah, maka disitulah ada evaluasi. Maka kunci unggulan dalam produknya itu sasarannya akan nambah lagi kepada anak-anak, kepada orang dewasa, kepada remaja seperti itu. Nah, dari situ mulailah namanya apa? Peluang baru pasar gitu. Nah, dari situlah kita bisa melakukan ekosistem yang lebih baik lagi dengan tujuan-tujuan tersebut gitu kan, yang tadi disebut ya, berkaitan dengan anak-anak, remaja, dewasa, produk tersebut gitu kan. Nah, nanti bisa dilakukan promosinya secara apa aja, offline, online gitu kan. Nah, nanti ada berkaitan dengan marketplace namanya kan gitu, yaitu menggunakan WhatsApp bisnis gitu kan, dengan menggunakan Instagram, TikTok, promosi dengan kerjasama dengan brand ambassador mungkin gitu kan ya, kayak bekerja sama dengan influencer gitu kan, atau bisa juga mengaktifkan dengan
ads iklan seperti itu Kak. Itu yang memang 3 tahap cara yang memang paling baik gitu kan dalam ketika ingin mewujudkan scale up yang bagus gitu. Yang pastinya dalam metode produktivitas itu tadi PDCA tersebut gitu Kak. Gitu. Iya ya Kak ya. Jadi indikatornya adalah PDCA tadi, kita harus tentuin dulu ya kayak plan, do, check, and action-nya. Kemudian baru kita tentukan strateginya berdasarkan dari hasil indikator analisis PDCA itu. Betul. Oke, jadi ya kita nggak bisa asal ekspansi kayak. Betul, tidak bisa Kak. Karena memang pada dasarnya kita harus meriset pasar gitu kan. Meriset pasar, melihat mana yang memang tren ini sedang bagus. Nah dari situlah akan bisa menjadi kunci produk unggulan gitu Kak Aida gitu. Yang memang pada dasarnya setiap produk unggulan ketika dalam setiap kita bisa setiap waktu ya bisa dalam tren waktu itu pasti akan ada perubahan tren gitu kan. Nah gimana caranya supaya tren itu terus berkembang terus bagus, makanya tuh perlu ada namanya evaluasi pada produk tersebut gitu kan. Dengan cara apa? Inovasi tersebut gitu kan. Nah karena kalau misalkan tidak inovasi ya kan terkalahkan gitu dengan produk-produk brand-brand yang sekarang masuk gitu kan ya kayak seperti itu. Bener Kak. Apalagi zaman sekarang tuh ya 6 bulan udah turun gitu kan tren-tren tuh. Kita harus inovasi lagi. Betul sekali Kaida gitu. Dan pastinya ketika menjalankan skala tersebut suatu UMKM itu jangan terlalu terpatok pada apa yang sedang ditrenkan gitu kan. Itu maksudnya gimana sih? Kan tren itu bagus gitu kan. Nah, contohnya gini. Kita gitu kan produknya itu peyek Kak. Gitu kan. Peyek. Ngelihat mie jebel lagi tren. Gitu kan. Bukalah, tapi peyeknya tertinggalkan nih. Nah, hal seperti itu. Terus kemudian karena memang ikutan dengan tren mie jebel tersebut gitu kan, produk yang tadinya disukai oleh kalangan banyak nih gitu kan, kita jualan nih mie jebel gitu kan. Alhasil, aku udah nggak jualan lagi. Nah, kabur nggak customer? Kabur. Nah caranya jangan terpatok pada trennya itu. Tapi kita terinovasi dengan membuka produk baru dengan unggulan yang tadi itu gitu kan. Tambah menu gitu, diversifikasi menu. Jangan ditinggalkan. Kebanyakan UMKM itu dia meninggalkan produk lamanya gitu kan. Gitu. Jadi kayak kutu loncat gitu ya. Kalau terlalu FOMO, kitanya FOMO nih ya, mau jualan ikutan tren, tapi ya yang lamanya kita nggak pertahankan. Betul. Padahal itu yang memang produk yang kata istilah membuka jalan dia pertama gitu kan. Nah tinggal dia terus inovasi entah itu dengan tambahan menu tapi tidak meninggalkan ini gitu kan kayak seperti itu. Betul, bener sih Kak. Jadi kita pokoknya harus inovasi, diversifikasi, jangan kutu loncat lah ya. Betul. Inovasi UMKM. Nah, terus kita lanjut nih Kak ke pertanyaan terakhir. Kan tadi kita juga judulnya nih tentang UMKM, bagaimana sih UMKM bisa mencapai 1 miliar gitu. Iya, betul. Nah, itu bagaimana sih Kak kalau dari point of view Kak Rohil ini kayak UMKM itu untuk bisa mendapatkan omset 1 miliar pertama tuh bagaimana caranya? Mungkin langkah awalnya atau mungkin kayak ini guys, formula rahasianya tuh ini biar bisa mencapai UMKM mencapai 1 miliar gitu. Oke. Ya, kita. Oke, guys, ini kita buka resep ya. Ini kita buka resep ya. Serius, ini buka resep. Dan kalau bisa tolong diterapkan dan jangan capek kalau ditolak. Nah, apa? Kuat mental. Ya, kuat mental gitu. Ada namanya basic mentality ya kayak itu harus kuat tuh. Karena itu tiang kokoh ya. Itu tiang kokoh. Nah, oke, rahasianya apa nih? Aduh, bukan rahasia, nggak apa-apa deh. Nah, rahasianya nih Kak Aida dan teman-teman Link Produktif.
Yang pertama, kita harus kuat pada konsumen. Konsumen yang dimana disebut dengan konsumen B2C, B2B, sama B2G. Nah, kalau ingin kuat ke dalam ke arah 1M, itu harus ke arah B2B. B2B-nya kencang. B2B-nya harus kuat, teman-teman. Nah, caranya apa? Kita harus buat surat. Iya. Surat berkaitan dengan produk kita nih, gitu kan. Yaitu keunggulannya apa. Kemudian ajukan. Dengan dilampiri dengan apa? Lampiran dengan proposal kita, program kita, produk kita, gitu kan. Lampirkan dengan pelayanan kita. Lampirkan dengan legalitas kita. Nah, kalau legalitasnya belum lengkap, tolong lengkapi dulu, ya. Lengkapi dulu. Jangan sampai ketika diterima persyaratannya harus ini. Aduh, saya belum punya. Iya. Gitu. Harus sudah ada, Kak. Nah, halal ya. Iya, betul kan. IB datanya itu harus sudah lengkap. Betul. Baru bisa mencapai 1M. Betul. Kenapa, Kak? Karena memang kalau itu tuh masuk ke landasan dasar tadi yang disebut dengan fondasi itu ya, Kak. Ya, kalau misalkan bilang, aduh nggak ada modalnya untuk melengkapi legalitas. Legalitas tuh murah. Nah, ya, legalitas murah, serius. Walaupun uji lab katanya ya kayak 1 juta sekian. Iya. Tapi untuk berapa tahun, Kak? Kalau dihitung itu sampai 10 tahun, Kak. Iya. Nah, 1 juta itu berarti satu bulannya berapa ribu, Kak? Ribu lah, nggak nyampe sejuta, gitu kan. Kenapa saya bilang murah? Karena itu tujuannya ke arah itu, teman-teman UMKM ya. Tujuannya ke arah situ gitu tujuannya. Jangan sampai terpatok pada sekian jutanya itu, jangan. Tapi jangka panjangnya, ke depannya seperti itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika proposal ataupun surat itu ditolak, ya, coba lagi gitu, ajukan lagi. Proposal ke perusahaan A itu ditolak, ajukan lagi lah ke perusahaan B, ke C, ke D, pasti ada yang masuk juga. Satu proposal itu bisa masuk berapa puluhan juta, Kak. Itu apalagi kalau misalkan masuk ke dalam kerjasama jangka panjang. Contohnya catering, ya, catering gitu kan, dia udah lengkap nih legalitasnya, udah berbadan gitu kan, ajukan ke perusahaan pasti ada namanya kantin. Bener kan, Kak? Bener, ada kantinnya. Ada kantin. Ada koperasi. Sekali masuk ke dalam kantin, berapa ribu karyawan tuh, Kak? Nah, gitu kan? Minimal 1.000. Minimal 1.000 ya. 1.000 gitu kan, dikalikan misalkan contoh 1 karyawan sekali makan, ya, siang doang misalkan ya, kayak misalkan itu 15.000 kali 1.000 berapa juta, Kak? Berapa itu? 1 juta ya kan? 5, itu udah 15 juta, Kak. Oh, iya, 15 juta sekali makan 15 gitu juta. Kan? Nah, kayak gitu. Atau bisa nyampe mungkin kalau ada yang 10.000 gitu kan, walaupun per shift gitu kan, kayak kan pasti sebulannya tuh nyampe ratusan juta gitu kan, yang masuk ke dalam kantong gitu. Nah, tinggal ketika hal seperti itu sudah masuk kerjasamanya, tolong pencatatan keuangannya harus rapi, sehingga apa? Kita termonitoring gitu dalam penataan keuangannya, gimana perputaran keuangannya dengan baik gitu kan, mana buat modal, mana buat untung, dan mana juga untuk pajak, seperti itu. Dan tolong bagi UMKM jangan takut pajak, tolong. Ya, nanti ada pembahasannya ya, kayaknya nanti ada pembahasannya kayak seperti itu ya. Itu penting, Kak. Jadi berkaitan dengan untuk scale up dengan baik pengembangan usaha, untuk menggait 1M itu harus diperkuatkan customernya, bisnisnya, bisnis to bisnis, bisnis to customer, kemudian bisnis to government ataupun pemerintahan gitu kan ya, kayak. Karena apa, pemerintahan juga pasti ada, Kak, setiap acara pengadaan barang atau jasa, seperti itu, Kak, itu.
Bener. Jadi harus kuatkan surat menyuratnya, Iya. proposalnya, dan media sosialnya seperti itu. Betul. Jadi memang kalau mau mencapai 1 miliar kita tuh juga harus udah proper ya Kak persiapannya, Betul. produk kitanya, iklannya gitu. Tapi untuk UMKM kecil juga nggak perlu berkecil hati ya Kak kalau misalnya belum bisa proper, karena bisa dibantu di kita di Link Produktif. Betul sekali. Kita ada programnya juga. Silakan konsultasikan bersama Link Produktif. Bisa tuh, bisa banget lah pokoknya. Iya, jadi mungkin ini kali kayak mindsetnya juga. Mindset UMKM-nya itu jangan menjual ke perorangan aja, tapi udah mulai wholesale, grosir gitu. Mulai mindsetnya tuh menjual banyak. Kemana tuh? Ke B2B, ke B2G gitu. Jadi udah jangan mindsetnya ke perorangan lagi gitu. Maksud Kak Rohil itu singkatnya seperti itu guys. Mindsetnya ya. Baru nanti kita pelan-pelan ke 1 miliar. Tapi itu tuh beneran ada ya kayak? Ada. Beneran ada di dunia nyata UMKM loh. Tapi omsetnya 1 miliar itu ada. Sudah ada. Kita nggak omong-omong apa gitu, enggak. Beneran bisa. Karena ya tadi itu kita grosir lah ya, kita banyak penjualannya kayak gitu teman-teman. Wah, insightful banget ya podcast kita, obrolan kita siang hari ini. Jadi mungkin untuk topik UMKM segitu aja sih Kak. Oke, siap. Tapi Kak Rohili jangan bosan karena nanti akan saya undang terus. Siap, harus. Iya, karena ini guys Kak Rohili itu emang udah expert gitu ya. Ibaratnya tiap hari dia itu mengurusi hal seperti ini, UMKM, wirausaha, teknologi, tentang karyawan dan lain-lain. Jadi pokoknya kita percayakan sharing-sharing ini kepada Kak Rohili. Iya, siap insya Allah. Ya intinya kalau misalkan ucapan ada yang salah gitu ya Kak ya. Iya, boleh dimaafkan gitu. Iya, benar. Nah, gitu. Oke, nanti Kakak bakalan kita undang. Siap. Request aja kita mau bahas tentang apa gitu ya. Oke? Oke, siap. Oke, siap.